Jelajah wisata desa Sabak Kuningan. Pagi ini kita sudah memasuki kawasan Kecamatan Cigugur, khususnya di wilayah Kelurahan Windu Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di Windu Herang banyak cerita berbagai sejarah yang akan kita dalami terkait dengan peradaban 3 zaman yang berada di lingkungan Kelurahan Windu Herang. Kita pengen lebih lanjut, akan kita masuk ke dalam, ketemu dengan Pak Lurah bagaimana kondisi-kondisi yang sebenarnya yang berada di Windu Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini. Kita akan lihat. Terkait dengan potensi wisata Windu Herang ini banyak hal secara budaya maupun situs yang berada di Windu Herang. Boleh sedikit cerita Pak potensi keberadaan sejarah-sejarah atau wisata religi yang ada di Windu Herang ini? Perlu saya sampaikan bahwasanya Kelurahan Windu Herang banyak diantaranya situs-situs yang perlu kita angkat ataupun kita kemukakan. Yang mana dalam hal ini terutama masyarakat Kuningan khususnya, apalagi umumnya Indonesia belum banyak yang tahu keberadaan Windu Herang tersebut. Di antaranya situs-situs yang ada di sini ada situs Tabet, terus yang kedua kaitannya dengan makam keramat Sang Adipati, ada juga makam Ramajaksa, dan juga ada Cihulu Kuningan dan yang lainnya, yang tentu lagi ada yang namanya juga Curug Citenjo. Nah, tentunya dalam hal ini kami dari pihak kelurahan dan saya selaku lurah sendiri mempunyai visi misi utamanya dalam hal mewujudkan ataupun mengembangkan wisata-wisata tersebut, di antaranya terwujudnya Windu Herang sebagai destinasi wisata religi. Yang mana dalam hal ini sekaligus kaitannya dalam rangka mendukung Kuningan maju berbasis desa kelurahan di 2023 seperti itu. Nah, adapun hal-hal tersebut kami sudah mencoba utamanya menyiapkan kaitannya untuk alur-alur wisata religi tersebut. Nanti wisata diharapkan masuk dari Jalan Kedung Gede, awalnya dari Jalan Baru Soekarno-Hatta ke Kedung Gede. Nah, di Kedung Gede tersebut nanti ada semacam terminal, ya. Di sana tempat parkir segala macam, nanti ke tempat wisata religinya nanti akan dijajab ataupun diantar oleh yang namanya ojek tersebut. Nah, dengan adanya hal tersebut, insya Allah Windu Herang di samping booming di daerah ataupun di mancanegara, tentunya bisa mendongkrak ekonomi sekaligus bisa mengurangi pengangguran khususnya masyarakat kelurahan Windu Herang seperti itu. Secara potensi wisata, selain ada situs makam religi, potensi alam yang mungkin sekiranya bisa di-up ke permukaan, punya potensi apa aja? Ya, di antaranya itu masih karena itu masih ada satu lingkaran, di antaranya itu Curug Citenjo tersebut. Kalau pertama alamnya bagus, terus yang kedua memang ada status sejarah dengan yang tadi saya sebutkan tersebut, dan juga ini ada sejarah itu bokor dari Curug Citenjo, istilahnya kalau di daerah Sunda mah di Tajong, yaitu singgahnya yaitu di depan Masjid Al-Manar ataupun Syiarul Islam seperti itu Pak. Itu yang kaitannya dengan wisata alamnya seperti itu. Terkait dengan potensi wisata alam, wisata religi, Windu Herang ini mau diarahkan kemana Pak dalam potensi wisata? Ya, dalam hal ini karena saya kan tanya gini Pak, kenapa saya angkat dengan visi-visi tersebut? Tadinya memang potensi-potensi ada. Terus yang kedua, setelahnya saya lihat di masyarakat, kalau malam itu banyak diantaranya wisata-wisata. Oh, ini kenapa nggak kita kembangkan seperti itu? Insya Allah kalau misalnya sudah tertata baik segala macam, jangankan di malam, di siang pun nanti bisa aja. Baik. Ya, terkait dengan keberadaan ini artinya Bapak punya visi-visi memang sangat untuk pengembangan masyarakat terutama ekonomi ya Pak. Harapan terhadap masyarakat lingkungan kelurahan maupun yang wisatawan yang akan datang ke sini. Jadi saya harapkan masyarakat, utamanya wisatawan jangan segan, jangan sungkan. Mari kita utamanya lestarikan
sejarah-sejarah khususnya yang ada di Windu Herang umumnya Indonesia seperti itu. Dan juga dengan hal tersebut masyarakat Windu Herang bisa lebih sejahtera dan juga bisa lebih populer barangkali. Kebetulan alhamdulillah di posisi Kelurahan Windu Herang ini ternyata antusias dari elemen masyarakat untuk membangun sebuah kawasan wisata sangat baik. Dan kebetulan ada salah satu paguyuban di mana paguyuban dalam Windu Herang ini selalu mengakomodir maupun menjaga kelestarian situs-situs yang ada di Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Kelurahan Windu Herang, Kecamatan Cigugur. Nah, ini beliau-beliau sudah ada hadir. Kita akan coba sedikit tanya dengan Ketua Paguyuban. Terima kasih ya. Kita sebagai salah satu dari unsur-unsur masyarakat gitu ya. Kepedulian masyarakat Kelurahan Windu Herang memang sudah begitu bagus. Artinya kita mendirikan paguyuban ini sebagai wadah karena salah satu dalam rangka ikut memelihara situs-situs yang ada, mengembangkan situs-situs yang ada, dan ke depan kita berharap bahwa Windu Herang ini menjadi sebuah destinasi wisata religi. Karena apa? Di sini terdapat begitu banyak situs-situs yang berhubungan dengan sejarah masa lampau, dari zaman pawayangan, zaman kerajaan, dan zaman terakhir dengan dan bisa terwujudnya situs di Windu Herang sebagai destinasi wisata religi. Mudah-mudahan ke depan gitu ya, minimal kan untuk masyarakat kita ada semacam nilai positif, minimal kan ada pengembangan ekonomi kreatif di masyarakat. Dan satu hal lagi yang lebih penting, kita ini kan sebentar lagi juga tidak akan begitu lama. Bagaimana setelah kita tidak ada nanti untuk meneruskan generasi penerusnya seperti itu. Jangan sampai anak-anak cucu kita nanti kehilangan jejak sejarah pada leluhur kita yang begitu agung. Dahulu pada kisaran 1498 Masehi, Kuningan ini kan masih terbentuk dalam dua kekuasaan wilayah ya. Yang satu di sebelah timur kekuasaan Ki Gedeng Agung, di sebelah barat yaitu kekuasaan Ki Gedeng Kuningan. Nah, pada masa itu terjadi penyatuan dua wilayah antara Luragung dan Kuningan menjadi sebuah wilayah keadilan di bawah Cirebon. Nah, dalam hal ini diangkatnya Raden Surangadajaya yang kita kenal sebagai Pangeran Adipati Kuningan itu ya di sini dinobatkannya oleh para pinisepuh terdahulu. Nah, untuk menentukan ibu kota baru, karena ibu kota lama kan dua tempat, satu di Windu Herang, satu di Luragung. Nah, untuk menentukan ibu kota baru diadakanlah sebuah musyawarah antara pinisepuh tersebut. Nah, ini ada sebuah legenda atau cerita. Begitu. Untuk menentukan ibu kota baru itu dilakukanlah sebuah musyawarah di sebuah tempat yang disebut Curug Citenjo. Nah, dari situlah sebuah bokor dilemparkan oleh para pinisepuh. Dilihatlah kemana nih arahnya jatuhnya bokor tersebut. Ternyata setelah ini jatuhlah di sebuah titik yang sekarang menjadi alun-alun kota Kuningan. Posisinya depan Masjid Syahrul Islam, kalau dulu Masjid Al-Manar. Dahulu pada tahun 1900-an ke belakang, di situ ada Tugu Kuningan. Disitulah letak titiknya, ya, titik koordinat jatuhnya. Di situ ada Tugu Tugu Kuda Kuningan, ada lambang bokornya juga. Yang harus kita lakukan kerjasama antar semua unsur yang ada ya, khususnya yang ada di Kelurahan Windu Herang. Karena kita juga sebagai dari paguyuban sendiri tidak akan bisa berjalan tanpa kebersamaan seluruh masyarakat elemen. Kita akan mencoba meraih bagaimana nih untuk langkah-langkah selanjutnya. Dalam hal ini kita juga dengan pihak kelurahan alhamdulillah sudah terjadi komunikasi yang begitu baik. Mudah-mudahan ke depan kita lebih sinergis lagi dengan para inong lain gitu. Bagaimana kita akan mewujudkan
Windu Herang nih, bagaimana leluhur kita begitu hebatnya gitu, menyimpan begitu banyak pesan-pesan seperti itu yang harus kita gali untuk anak kita. Kita dengan Windu Herang, sejatinya Windu Herang itu seperti apa Bang? Kalau dilihat dari kelas bahasa. Oh, dari bahasa gitu ya. Ini menurut orang tua ya, kan ada beberapa versi tentang Windu dan Herang. Windu sendiri kalau secara bahasa itu ada kata Windu. Windu mengartikan 8, angka 8 tahun itu satu windu. Ini kalau dari ukuran waktu ya. Nah, kalau kita lihat dari ukuran waktu, windu itu adalah satu windu itu sama dengan 8 tahun. Nah, 8 angka 8 inilah sesungguhnya yang angka 8 ini melambangkan 8 unsur alam terciptanya alam semesta. Ada unsur matahari, unsur bulan, unsur bumi, unsur langit, unsur air, unsur angin, dan unsur api. Inilah yang disebut kita kenal ke dunia laut itu sebagai ajaran asal. Bagaimana sih? 8 unsur alam yang mengajarkan kebersihan hati. Itu Herang, bening, kebeningan hati. Seorang pemimpin harus sinergi dengan 8 unsur alam tersebut. Ketika seorang pemimpin tidak bersinergi dengan 8 unsur alam tersebut, gimana? Baik, terima kasih Kang. Ya. Nanti kita coba lihat berbagai tempat, ya, salah satunya adalah Mabet ya. Sahabat ada Peleng. Sahabat, jelajah wisata Sabak Kuningan kebersamaan adalah merupakan modal awal untuk memajukan sebuah daerah, terutama persatuan dan kesatuan, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Itu yang akan kita harapkan hari ini terjadi di Windu Herang untuk membangun kemajuan wisata, destinasi wisata Windu Herang. Kita akan lihat ke lokasi-lokasi yang sudah tadi dibicarakan dengan Pak Lurah maupun dengan Pak Pandu sebagai Ketua Paguyuban. Sama-sama akan menuju lokasi. Tetap di jelajah wisata 1001 Warna Kuningan, Sabak Kuningan. Sabak Kuningan, kita akan memasuki ke situs Tabet di mana penyipuhan Empu Ewangga berada di lokasi sekitar samping Kelurahan Windu Herang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kita lihat seperti apa situasinya. Ya, ini Sabak Kuningan ini salah satu wisata, destinasi wisata yang dimiliki oleh Windu Herang. Salah satunya adalah situs Tabet, di mana di sini adalah lokasi penyipuhan Empu Ewangga berada, dan ini sejarah sangat luar biasa, terutama dengan adanya simbol batu atau tempat yang dikatakan sebagai tempat air. Kita seperti ini. Kuningan ini sudah menjelang hujan selesai, tentunya kita bersama warga masyarakat, kemudian ada aparat pemerintah dan juga salah satu juru pelihara di wilayah ini. Kita akan tanya kepada tokoh masyarakat dulu yang akan sedikit berbicara dengan situasi gambaran seperti ini dengan Abah Asmarudin. Abah Asmarudin. Kita sedikit melihat potensi ini, bisa sedikit cerita tentang keberadaan. Kalau Abah sih ya sebenarnya peduli terhadap yang namanya situs yang ada di Kelurahan Windu Herang. Cuman kalau masalah sarasilah
Yang lebih abdol tinggal Bapak tanya ke ahlinya Pak Udin. Hanya Abah bisa sampaikan segitu aja. Ya. Karena Baik, itu sedikit petikan dan kita akan coba menanyakan dengan Pak Udin ya, dan sebagai juru pelihara di Patira atau Patilasan Patilasan Empu Ewangga ya. Oke. Sedikit cerita Pak untuk riwayat ini seperti apa gambarnya? Sepertinya riwayat ini ya, situs ini dari dulu ya, sebelum Sunan Gunung Jati sebelum ke sini sudah ada ini. Zaman Sunan Gunung Jati Ya, diriwayatkannya. ya. Jadi ini dulunya dipakai tempat penyipuhan, pembuatan pusaka perang lah. Waktu zaman POC lah, pusaka POC Batavia lah. Itu pusaka-pusaka itu dibuatnya dari sini dibuatnya. Nah, dari zaman pemerintahan Pangeran Adipati Ewangga sampai Pangeran Kuningan sampai Pangeran Raya Kemuning. Oke. Jadi ini khusus tempat dialokasikan untuk pembuatan Iya, senjata. pembuatan pusaka. Pada zaman saat itu. Iya, dan ada juga nih patilasannya tempat bertapanya. Oh, Betapanya di sini. Jadi pusaka pusaka itu kalau mau dimasukin pada honjamnya di sini betapanya. baik, ini sedikit gambaran bahwa batu ini menimbulkan sebagai simbolisasi dulu pada saat Empu Ewangga ya, Ya, berada di lokasi ini sedang membuat sebuah perabotan senjata, dan di sini tempatnya kita bisa sama-sama mungkin di sini tempat patilasannya untuk merawat senjata dan lain sebagainya. Oke, dan sedikit kita juga akan bicara dengan Pak Lurah tanggapannya tentang situs ini. Baik, Pak Lurah ya sekarang sudah didampingi oleh Ketua RW tempat akan sedikit menjelaskan. Lokasi ini adalah sebagai simbolisasi atau situs kearifan lokal Windu Herang Pak. Iya, Ya. Boleh sedikit Pak tanggapannya tentang masalah hal ini? Ya, dengan adanya situs seperti ini tentunya kami selaku Lurah Windu Herang pertama perlu melestarikan dan sekaligus memelihara apa-apa yang telah ditinggalkan atau diwariskan oleh sesepuh kita. Dan dengan adanya seperti situs-situs tabat seperti ini tentunya menjadikan kebanggaan juga utamanya kepada untuk warga masyarakat Kelurahan Windu Herang. Barangkali itu Pak. Baik, itu sekilas petikan tentang masalah keberadaan situs tabat. Banyak hal lagi di Windu Herang sesuai dengan zaman peradaban zaman pada saat dahulu kala. Selain ada Pangeran Arya Adipati Ewangga, kemudian ada Pangeran Wijaya Kusuma, kemudian juga ada Mbah Kuwu, tak juga ada yang namanya Patilasan Ramajaksa Pati Kusuma, kemudian Pangeran Weru Anggapati, dan juga situs Hulu Kuningan, di mana di tempat hulu situs Kuningan ini terdapat dua makom patilasan, yaitu Buyut Kuncung Putih dan Buyut Nimas Kuncung Kuning. Namun di balik semua cerita, kita akan coba pantau sejauh mana ini menjadi sebuah kearifan budaya lokal yang dimiliki oleh Windu Herang. Kuningan, kita hadirkan tim dari jelajah wisata desa Sabak Kuningan, Kang Hasim, di mana beliau punya sesuatu yang memang penglihatan yang melebihi dari kita untuk menggali kembali seperti apa sih gambaran hari ini. Oke, ini tim jelajah wisata desa yang akan menerangkan sedikit pantauan di mata tim jelajah Kang Hasim. Oke, Kang Hasim, seperti apa bisa diceritakan untuk hari ini gambarannya? Gambarannya ini ya, di dalam sini ada seperti kalau dibilang pedang ya, pedang panjang ya, dari emas. Dan yang juga sebenarnya ada di atas. Oke, Ya. sedang memperhatikan atau Memperhatikan ya. ada pesan? Pesannya ya, dia memang tidak mengatakan gitu ya, cuma dengan apa tuh, ditunjukkannya dengan jari atau apa. Jari Kalau jempol ya tadi. setuju ya dia berkata begini. Artinya ketika ini diungkap menjadi sebuah destinasi wisata dan kearifan lokal, setuju tentunya. Ya, Oke. beliau menyetujui mengangkat ibu jari begini. Oke, jadi mereka setuju kalau memang kita akan coba ungkap kembali tentang keberadaan Empu Ewangga di sini. Iya. Kalau boleh tahu, selain ada di sini kelihatannya ada apa lagi? Di Di wilayah sini. wilayah sini, di
ya di luar ini, di luar Luar. pagar ini ya ada empat semacam ini, semacam apa namanya itu? Bokor. Bokor. Iya, dia berdiri memanjang begitu ya, bukan seperti pipih begini. Jadi dia memanjang ke atas. Dia ada 4 di samping sana. Kemudian Terus di pojokan di sana itu saya lihat ada sebuah bangunan ya, semacam joglo gitu. blok Bos. Ya, dari kayu bangunannya. Artinya bangunan itu apakah sebagai kita kunculkan kembali sebagai saung, gazebo, atau nanti untuk apa tuh? Boleh kira-kira? Iya, gambarannya seperti itu dia. Oh, Pak ini. mengacungkan jempol. Jadi kemungkinan ini hasil dari penerawangan, Pak. Ketika nanti mau mendirikan gazebo, Panginten ya, sebagai tempat peristirahatan apa itu boleh bisa di sana ya, di pojok sana ya. Ini hasil penerawangan. Selatan. Oke, baik, sahabat Kuningan, ini tadi sedikit interaksi antara Kang Hasim dengan yang ada di wilayah sini. Ternyata memang ini perlu juga untuk diakomodir menjadi sebuah sarana destinasi wisata. Kita akan coba ke tempat lain yang memang sekiranya di Windu Herang ini adalah kearifan wisata lokal sangat-sangat banyak sekali, dan memang mengandung sejarah yang sangat penting buat berdirinya Kabupaten Kuningan.